welcome back to my channel. Kembali lagi di Panpana Channel, dan kali ini kita akan review pemakaian dari ban FDR Genji Pro ya. Jadi bukan ban FDR Genji biasa, melainkan FDR Genji Pro. Dimana ini merupakan salah satu ban yang terkategori murah ya harganya, walaupun dulu ini dibeli di toko ya, toko offline dengan harga yang dapat dikatakan lumayan ya jika kita bandingkan dengan harga ketika kita beli secara online. Nah, apa sih ataupun bagaimana impresi penggunaan ban dari FDR ini? Sebelum ke impresi pemakaian, kita lihat dulu seperti apa sih ban yang satu ini. Dimana ban yang satu ini punya motif tapak yang dapat dikatakan agresif ya. Sekilas sih mirip-mirip dengan ban di samping. Ban di samping bawaan dari GSX. Kalian lihat, tapi yang GSX yang ini RC X1 ya kalau nggak salah bawaannya. Ini sedikit lebih keras. Kalau ini dia lebih lunak ya. Meskipun jika dilihat ini dua-duanya sama-sama medium kompon kalau nggak salah. Yang lunak, bukan yang lunak nih. Medium ya, bukan hard. Tapi kalau saya raba-raba di tapak-tapaknya itu dia yang X1 itu lebih keras, sedangkan ini lebih lunak ya. Walaupun sama-sama medium. Nah, selain tapaknya yang agresif dan diklaim oleh FDR ini cocok untuk membelah air ya. Jadi arus air ketika aspal atau tanah berair, dia bagus mengalirkannya gitu. Di sini yang unik dari FDR Genji Pro ini adalah mengenai indikator keausan bannya ya. Dia punya indikator keausan ban, yakni yang seperti ini ya. Kalian lihat ada titik-titik nih, 1, 2, 3. Ini jika ini habis artinya tingkat keausannya ya sekitar mungkin 25% ya. Intinya tingkat pertama keausan ban bisa dianalisis di sebelah sini. Kemudian nanti naik ke sini. Ini udah menengah, udah medium nih, udah persiapan ganti. Kemudian yang ketiga di sini dia artinya udah benar-benar aus ya untuk tapaknya. Biasanya sih untuk ban sendiri di area pinggirnya, untuk side bannya, untuk wall, dia biasanya ada yang gambar segitiga yang menandakan bahwa tingkat keausannya bisa dilihat ya kalau di pinggir. Dan dari segi membulatnya ini ban termasuk salah satu ban yang menurut saya membulat ya. Kalau kita bandingkan dengan IRC X1 yang di samping, sama-sama membulat. Dari segi performa di aspal bagus, kemudian akan menurun ketika menghadapi jalanan cor ya, dan semakin memburuk ketika di jalan tanah ya. Jadi ini bukan untuk off-road bukan. Di ini ukurannya sendiri cukup tipis ya, ini 120/80 velg 17 inch. Jadi untuk bawaannya sendiri untuk Bison itu, ini untuk motor Bison ya. Bison itu bawaan bannya itu 120/70 17, sedangkan ini 120/80 17. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya membaca ukuran ban, jadi jika ada ban ukuran 120/80, artinya lebarnya itu 120 dan ketinggiannya itu 80% dari 120 ya. Jadi lebarnya 120 mili, sedangkan ketinggiannya ada 80% dari 120 mili ya. Itu berapa itu hitung sendiri ya cuy. Nah, kita beralih ke impresi penggunaan. Ketika awal-awal, si bagian permukaan ini biasanya akan berwarna kebiru-biruan ya. Ini kan udah lama nih, 2018, tapi masih bagus ya. Kenapa? Karena jarang terpakai, dan ini bagian tengahnya sering aus. Karena apa? Karena sering saya burn out ya. Saya selipkan, putarkan. Jadi jika kalian sering nonton vlog di channel saya sering masuk gang yang tikungannya tajam ya. Jadi saya jarang turun kemudian menggeser motor karena berat. Jadi saya lebih baik men-burn out, kemudian kaki saya jadikan penahan untuk menggeser sisi motor ya. Jadi dia bagian belakangnya bisa geser kiri kanan hanya dengan di burn out ya, hanya dengan diputar. Ini saking lama nggak dipakai, kalau kalian jelas di sini dia ada serang laba-laba cuy. Nah, ini udah lama nggak dipakai. Terakhir dipakai mungkin bulan berapa ya? Oktober mungkin.
Sepertinya terakhir saya upload apa itu? Upload pas mengenai langit ya. Nah, balik lagi. Ketika pemakaian ini biasanya awal-awal akan menunjukkan warna biru, dan setelah awal-awal pemakaian ya, setelah beberapa lama dia baru kerasa gripnya ya. Jadi begitu awal dipakai dia emang licin ya. Salah satu ban yang licin, wajar dengan harga ya sekitar 400 ribuan. Dan untuk jalanan hujan bagaimana Bang? Apakah bagus? Apakah oke? Dengan IRC X1 bagusan mana nih? Ya, bawaan dari motor sekarang dan FDR ini. Mungkin kalau untuk jalanan yang licin, basah, ya 11-12 lah, sama-sama nggak enak, nggak worth it kalau menurut saya. Tapi jika saya bisa bandingkan ya, IRC X1 dengan FDR Genji Pro ini agak lebih mendingan FDR sih ya. Harganya juga mungkin kalau saya lihat di marketplace juga mirip-mirip ya. Jadi jangan berharap lebih lah. Tapi jika saya bandingkan dari sisi penggunaan ya, saya lebih condong ke Genji Pro ini ya. Tapi untuk ukuran tapi ini berlaku untuk ban belakang ya. Saya belum coba yang bagian depan, soalnya apakah sama geol juga seperti IRC X1 ya. Soalnya untuk IRC X1 kan untuk bagian depannya itu geol ya. Kalau baru awal-awal ya, gripnya atau kembangnya belum merata sempurna, dia biasanya geol, dan itu juga yang menyebabkan seri GSX R125, GSX S125 hingga GSX apalagi tuh kan diganti ya, bannya jadi Dunlop ya. Nah, salah satu minus ya ini itu tadi, si bannya nggak stabil ya begitu awal-awal. Nah, mungkin video ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi cukup worth it lah jika kalian ingin beli ban ini. Hanya saja memang performanya ya standar lah, kan harganya juga bisa dikatakan standar ya. Tapi yang jelas dari segi performa, Genji Pro lebih unggul ketimbang Genji biasa ya.